mungkin ada ustadz atau ustaz yang hadir di ruangan ini lebih daripada pengetahuan saya, insyaallah. Jemaah sholat duhur Pengadilan Agama Sorong masih membahas masalah Ramadan karena memang kita berada di bulan suci Ramadan. Saya akan membahas sedikit masalah keutamaan di bulan suci Ramadan. Keutamaan bulan suci Ramadan sebagai bulan ampunan, saya pikir sangat banyak manfaatnya. Banyak ibadah-ibadah yang kita bisa perbuat, banyak ucapan-ucapan yang sangat bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan beristighfar, saya pikir dengan kesedihan, dengan kedukaan, dengan apa yang kita alami, dengan beristighfar insya Allah semua bisa kita lewati dengan baik. Karena sesungguhnya istighfar itu bisa dikatakan juga dia adalah induk daripada doa. Jadi kalau misalnya Bapak punya doa terlalu banyak, pusing yang mana yang mau dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak sempat cukup beristighfar terus, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Jadi di bulan Ramadan selain amalan yang lain juga yang bisa mewujudkan untuk mendapatkan ampunan di bulan ini adalah sholat tarawih secara khusyuk. Jadi sholat tarawih secara khusyuk itu susah diartikan khusyuk yang sebenar-benarnya kalau di kita ya, karena bisa saja pas kita sholat tarawih mungkin apa yang kita lupa di rumah tadi, lupa kita taruh dompet ke kunci, tapi pada saat kita sholat tarawih kita bisa mengingatnya. Jadi untuk mencari kehusuan daripada sholat tarawih itu sendiri itu perlu memang keseriusan dari kita pribadi, yaitu hanya mengingat Allah saja. Artinya semua yang ada selain yang kita nanti hadapkan kepada Allah, kita lepas dulu, baik pekerjaan maupun kesibukan-kesibukan lain. Selanjutnya, kenapa bulan Ramadan disebut bulan ampunan dari segala dosa yang kita telah perbuat, baik yang lampau dahulu maupun yang sekarang. Rasulullah bersabda, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di dalam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Jadi Bapak Ibu, di bulan suci Ramadan ini memang beda di bulan 11 bulan yang lain, karena lebih daripada cepat dikabulkannya ketika kita minta pengampunan, karena di bulan suci Ramadan ini memang keutamaannya istimewa sekali. Berkaitan dengan bulan suci Ramadan, memang ini sudah di hari ke-10, akan tetapi masih menginclude dari 1 bulan, bahwa ada 3 hal janji Allah pada saat Ramadan tiba. Walaupun sudah pernah dibahas
teman-teman sebelumnya atau ustadz yang berdiri di mimbar di ruangan di Masjid Pengadilan Agama Sorong ini, Mushola Pengadilan Agama Sorong ini. Akan tetapi saya lebih menjelaskan bagaimana beratnya kita dapat tiga hal ini. Tidak semudah itu sebenarnya, apalagi di bulan suci Ramadan. Yang pertama, sabda Rasulullah yang artinya awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahan ampunan, dan akhir pembebasan dari api neraka. Jadi yang pertama yang saya ingin bahas yaitu rahmat. Rahmat yang sebenarnya itu adalah kasih sayang Allah kepada hambanya. Rahmat inilah kelak umat muslim bisa mendapat ampunan di akhirat dan memperoleh balasan surga. Jadi rahmat ini bukan dibilang di 10 hari pertama puasa kita dapatkan begitu saja, tidak. Akan tetapi rahmat didapat karena ya kita bersungguh-sungguh. Rahmat juga dikatakan sebagai penentu nasib seseorang kelak di hari akhir. Jadi bisa saja orang yang rajin beribadah, tapi jika belum meraih rahmat dari Allah, maka ia tidak akan mendapatkan jaminan masuk surga. Namun Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, bukan berarti bahwa kita meremehkan ibadah dengan alasan mengandalkan rahmat. Karena sesungguhnya atau bahwa rahmat kita peroleh atau penyebab rahmat itu ada karena ketaatan seorang hamba kepada Allah. Itu ketaatan seorang hamba kepada Allah. Maksudnya di sini bahwa kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Jadi itu, kalau kita betul-betul sudah hijrah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan menjalankan apa yang diperintahkannya, insya Allah rahmat itu akan kita dapat. Janji Allah yang kedua yaitu magfirah, yaitu ampunan. Sebagai manusia tentu kita sadar bahwa kian hari dosa kita semakin bertambah. Karena memang manusia itu memang tempatnya atau fitrahnya manusia itu adalah tempatnya dosa dan hilap. Akan tetapi sebesar-besar dosa yang diperbuat oleh Allah yang diperbuat oleh manusia, Allah katakan dia adalah baik ketika dia bersalah, tapi dia bisa bertobat betul-betul. Janji Allah yang ketiga yaitu balasan surga. Jadi ketika Ramadan tiba, ini bukan info yang kita dengar dari Ustadz, akan tetapi memang di Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan pun dibelenggu. Saya bukan memberi penafsiran yang baru, tidak, akan tetapi mungkin maksudnya bahwa pintu surga dibuka yaitu kita bagaimana caranya mengumpulkan amal ibadah, mengumpulkan perbuatan-perbuatan yang bernilai ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi itu mungkin simbol daripada dibuka pintu surga. Begitu pula pintu neraka ditutup dan setan pun dibelenggu. Jadi itu merupakan simbol bagaimana mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, maksiat, dan perbuatan-perbuatan yang sekiranya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sholat duhur yang saya hormati, jadi Ramadan itu bukan merupakan kompetensi membanggakan dalam beribadah, ya. Jadi
Sekali lagi bukan kompetensi daripada kita membanggakan dalam beribadah. Jadi ada yang kadang ujub. Ujub itu yaitu membanggakan diri. Membanggakan diri, dia berapa kali dia hatam, dia berapa kali dia itikaf, berapa kali dia bersedekah. Itu kalau kita ujub itu bahaya juga, bisa mempengaruhi nilai ibadah. Akhirnya ibadah kita tidak sempurna dan tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun Ramadan itu adalah kompetisi untuk menjemput ampunan Allah. Dan ampunan Allah itu menyapa kepada orang yang punya hati rendah, menyapa kepada mereka yang hatinya merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menyapa orang yang hatinya yang pahalanya merasa kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengira bahwa kita sholat di masjid, kita bangga, kita merasa bahwa orang yang sholat di rumah misalnya, yang ada alasan tertentu dia tidak ke masjid, kita menilainya dia rugi karena dia tidak sholat di masjid. Kita yang untung, kita berujub bahwa saya akan didatangi nanti Lailatul Qadar karena saya sholat di masjid. Orang yang sholat di rumah itu dia akan merugi, padahal dia tidak tahu bahwa orang yang di rumah itu dia tidak ketahui bahwa dia sujud menangis untuk menyesali dosa mereka yang telah dia perbuat. Sementara dia sendiri dia tidak bisa menangis di masjid karena kebanggaan dia dalam beribadah. Artinya kesombongan dia dalam beribadah, dia ujub, dia bangga-banggakan dirinya. Jadi hikmah daripada ceramah ini bahwa mari kita beribadah dengan ikhlas. Ibadah itu hanya kita dengan Allah saja, tidak usah kita makanya kenapa biasa ada yang menyumbang, dia bilang hamba Allah karena dia tidak mau diketahui. Dia berhati-hati terhadap ujub tadi. Begitu pula dengan sedekahnya, infaknya itu dijaga. Jadi cukup kita dan Allah saja yang tahu. Mungkin sudah lebih daripada 7 menit. Mohon maaf ketika ada hilap, itu datangnya dari saya dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.